Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan bacain alur cerita novel baru untuk para novelers semua. Dengan judul Istri yang Disia-sia dan Terbuang. Tapi sebelum Mimin bacain alur cerita novelnya, Mimin mohon dukungan dari novelers. Jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 1. Pelit. Pada malam itu, di rumah sederhana yang terletak di sebuah desa di Kabupaten Cilacap. Samar-samar terdengar suara sepasang suami istri yang lagi berbicara di ruang keluarga. Mas, gas sudah habis, minyak habis, bumbu dapur juga banyak yang habis. Ada sisa uang gajian kemarin nggak? Arin minta ya, ucap Arin dengan nada sedikit mengiba dan takut. Minta, uang gajian kemarin kan Mas sudah kasih kamu 500.000. Masa, 2 minggu sudah habis? Sentak Bayu. Kemarin kan sudah Arin belanjakan keperluan sekolah Agam. Sisa 200.000, dipinjam ibu 100. Sisa 100 buat beli kebutuhan dapur sama jajan Agam. Arin sudah nggak ada lagi, ucap Arin sambil meneteskan air matanya. Selalu saja begini, jika Arin meminta tambahan uang dari gaji Bayu yang bekerja sebagai mandor bangunan itu. Alah, itu hanya alasan kamu saja. Bulan kemarin Mas kasih 400.000 saja cukup, kenapa sekarang jadi kurang? Sangkal Bayu tak terima. Kan bulan kemarin Arin ikut nguli padi di sawah Uma. Jadi ada tambahan untuk makan kita. Lagian, gaji Mas sebagai mandor kan besar, pelit banget sih sama istri. Ucap Arin membuat Bayu naik pitam. Apa kamu bilang? Pelit. Bayu mengeraskan rahangnya sambil menatap Arin geram. Kamu kira, Mas kerja cuma buat dikasih kamu semua? Kamu saja yang jadi istri kurang bersyukur. Banyak di luar sana yang menjadi janda dan harus banting tulang seorang diri demi sesuap nasi. Kamu, sudah dikasih uang tiap bulan, tidur enak, pekerjaan suami nggak bikin malu, masih saja kurang bersyukur. Mas Buang baru tahu rasa kamu, teriak Bayu tepat di depan Arin. Mendengar ucapan Bayu yang mengatakan dirinya kurang bersyukur, membuatnya naik pitam juga. Selama ini ia memendam semua yang dilakukan Bayu padanya, tapi Arin masih bisa sabar, karena ada sosok Agam yang menjadi alasan masih mau bersama Bayu. Agam adalah anak bawaan Bayu yang ia hasilkan dari pernikahan pertamanya dengan mendiang istrinya. Agam dibesarkan Arin dari masih baru lahir dan masih merah. Karena istri Bayu meninggal saat melahirkan Agam. Orang tua Bayu meminta Arin untuk menjadi pengasuh Agam dan akhirnya lambat laun Agam terbiasa memanggil Arin ibu dan kedua orang tua Bayu maupun mertua Bayu sepakat menikahkan Arin dengan Bayu. Pernikahan yang tak didasari cinta ini, membuat Bayu suka semena-mena dengan Arin. Gajinya yang terbilang besar sebagai mandor, ia simpan sendiri tanpa mau memberi lebih pada Arin. Bayu merasa jika Arin diberi terlalu banyak, ia akan melunjak dan meminta lebih. Terlebih jika mertuanya datang, orang tua Arin yang berada di ujung desa, kadang sering berkunjung ke rumahnya membuat Bayu risih dengan kedatangan mereka. Bagi Bayu, mereka hanya akan menambah pengeluarannya saja karena harus memberi mereka ongkos pulang. Jika tidak, maka mereka akan di rumahnya berhari-hari. Itu yang membuat Bayu muak dengan semua keluarga Arin. Keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, atau bisa dikatakan miskin. Bayu tak habis pikir, kenapa keluarganya memaksanya menikahi Arin. Baginya, sosok Arin bukanlah wanita sempurna yang enak dipandang mata pria sepertinya. Badan kurus, rambut ikal dan juga kulit sawo matang atau lebih ke arah gelap ini membuat Bayu sangat enggan menyentuh wanita itu. Hanya saat ia sedang benar-benar merindukan mendiang istrinya, ia akan menyentuh Arin. Itu pun, ia meminta Arin untuk memakai alat kontrasepsi dan bisa dihitung jari berapa kali ia melakukannya selama 6 tahun pernikahannya. Bayu tak ingin Arin hamil di saat dirinya belum mencintai wanita yang berstatus istrinya itu. Bayu merogoh saku celananya,
mengambil uang lembaran warna hijau dan kuning. Nih, buat beli minyak atau gas terserah kamu. Kalau tak cukup, pakai kayu bakar. Kamu kan nggak ngapa-ngapain di rumah. Jika sisa, kamu tabung. Bayu pergi begitu saja setelah meletakkan uang itu di atas meja. Arin melirik ke arah uang berjumlah 25.000 itu dengan nelangsa. Jahat kamu Mas. Jika saja bukan karena kasihan sama Agam, Arin tak akan betah tinggal dengan lelaki keji sepertimu, batin Arin geram. Pernah waktu itu Arin marah dan berniat pisah, tapi mertuanya mengatakan jika Agam sakit saat ditinggal ia pergi. Akhirnya, Arin kembali lagi dan berniat membesarkan Agam seperti anaknya sendiri. Arin memasukkan uang yang Bayu berikan dan langsung pergi ke warung. Ia membawa tank gas kosong dan akan membeli semuanya, walaupun harus malu karena mengicar. "Bumar, beli gasnya ada?" tanya Arin. "Coba tengok di depan situ, ada nggak?" sahut Bumarni pemilik warung komplek. "Alhamdulillah masih, saya beli satu ya Bu." Arin mengambilnya lalu membayarnya. "Bu, minyak seperempat berapa?" tanya Arin. "Yang kemasan 4.000, isi 200 ml. Kalau yang curah, sama juga tapi isinya lebih banyak. Mau yang mana?" "Yang curah saja, ini sisanya boleh beli telur satu. Yang kecil nggak papa deh, buat makan Agam nanti." "Kurang nggak papa Bu Arin, kayak sama siapa saja," ucap Bumar. "Enggak lah, Bu. Takut kalau kebiasaan nanti, itu aja kalau boleh telurnya." "Kalau enggak, juga enggak apa-apa," ucap Arin santun. Arin memang dikenal sebagai wanita yang ramah dan santun. Ia bahkan tak suka menghutang walau dirinya kerap kekurangan. Ia lebih suka memakan seadanya atau mencari tambahan uang dengan bekerja sambilan. Kadang ia menjadi buruh cuci tanpa sepengetahuan Bayu, ia juga melakukan apapun pekerjaan rumah jika ada yang meminta bantuannya. Tentu warga sekitar juga tahu, dan tak ada yang berani buka mulut maupun komentar pedas pada Bayu. Karena mereka tahu, hal itu akan berdampak buruk pada Arin dan Agam. Arin juga selalu mengatakan pada yang meminta bantuannya, agar tak mengatakan pekerjaannya pada suaminya. Karena iba, akhirnya pemilik warung memberikan telur berukuran kecil pada Arin. Beruntung harga telur sedang turun, jadi tak begitu membuat pemilik warung merugi. "Terima kasih, Bumar." Arin pamit, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Bumar sambil melihat Arin yang sudah pergi menjauh. Bab 2. "Dari mana Bu?" tanya Agam selepas pulang sekolah. Agam memang selalu pergi ke sekolah bersama neneknya, ibu dari Bayu. "Abis dari warung." "Nenek mana Gam?" tanya Arin saat melihat Agam sendirian. "Tadi katanya mau cari ibu, tapi belum balik, emangnya nggak ketemu di jalan?" "Tidak, apa nenek sudah pulang ya?" tanya Arin mengingat rumah mertuanya yang hanya berjarak 3 rumah dari tempatnya tinggal. "Nggak tahu Bu. Bu, Agam tadi dikasih ini sama teman Agam." Agam menyodorkan kertas lipat sudah terpakai penuh di tasnya. "Banyak sekali. Buat apa?" tanya Arin kaget dengan semua sampah kertas ini. Agam tadi ambilin sisa yang nggak terpakai. Sama teman-teman malah dikasih ini semua. Katanya buat Agam saja, ucap Agam dengan polosnya. Sebenarnya hatinya sedikit sedih, kemarin ia sudah membelikannya kertas lipat tapi ia tak habis pikir jika anaknya ini membutuhkan banyak kertas lipat. Memang punya Agam kurang yang kemarin ibu belikan. Enggak, tapi kan sayang kalau sisa hasil prakarya dibuang begitu saja. Ibu kan bilang, kalau sesuatu yang masih bisa dipakai jangan dibuang. Mubazir, iya kan? Ucap Agam membuat Arin takjub dengan kemampuan dan daya tangkap anaknya ini. Iya, tapi emang mau Agam bikin apa semua ini? Mau buat hiasan dinding kayak di sekolah tadi. Tadi Agam bikin burung, bunga, baju, pokoknya bagus deh Bu. Ditempel dan digantung di kamar, nanti Agam mau coba bikin sendiri. Ibu bantuin ya. Arin tersenyum dan mengangguk lalu mengambil alih tas yang digendong Agam untuk ia letakkan di tempat semula.
Agam mengganti bajunya dan langsung duduk di depan televisi sambil rebahan memegang kertas lipat yang tadi ia bawa. Arin. Suara Bu Sari terdengar memanggil dengan keras. Iya, sebentar. Arin yang sedang memasak segera menyudahi aktivitasnya setelah mendengar panggilan tetangganya. Bu Sari. Silakan masuk, ada apa ya? Ini, tadi mertua kamu pesan es sultan sama karedok. Katanya buat Agam, ucap Sari. Oh, iya, terima kasih, sudah dibayar belum? Belum, tadi pesan 4 bungkus, ini 2 bungkus, yang 2 katanya dibawa ke sini sekalian meminta bayarannya pada Mbak Arin. Arin kaget mendengar penuturan Sari, ternyata mertuanya sengaja langsung pergi dan memesan semua ini atas namanya. Maaf ya Bu Sari, saya nggak tahu kalau mertua saya pesan ini, tapi uang untuk membayarnya nanti sore ya. Nunggu Mas Bayu pulang, boleh nggak? Oh, iya nggak apa-apa, kok bisa mertuamu pesan makanan kamu nggak tahu Mbak? Biasa itu Bu. Beliau suka bikin surprise saya, tapi kebetulan hari ini gas dan keperluan dapur banyak yang habis, jadi uang saya nggak ada sisa. Ini kalau boleh tahu semuanya berapa ya? Semuanya 30.000, besok saja saya yang kesini. Siapa tahu, Mbak Arin mau pesan lagi, ucap Bu Sari sedikit bergurau. Ini saja masih ngutang, pokoknya secepatnya akan saya bayar. Jika nanti siang sudah ada, akan saya antar. Mbak Arin ini, takut banget kalau ditawari ngutang, ucap Bu Sari. Iya, soalnya takut besok sudah mati, kalau mati meninggalkan hutang, takutnya ditagih di akhirat nanti, jawab Arin. Bagus itu, jadi nggak kayak tetangga lain yang punya prinsip, nggak ngutang yang nggak punya, ya nggak? Hehehe, kalau itu saya kurang tahu. Mbak Sari mau mampir ikut makan? Tanya Arin sengaja ingin menyudahi pembicaraan yang tak bermanfaat ini. Enggak, aku mau ngider lagi. Ya sudah, Bu Sari permisi. Mari, pamit Bu Sari meninggalkan rumah Arin dan bergegas menaiki sepeda motornya. Arin menghembuskan nafasnya pelan, mertuanya memang selalu seperti itu. Membeli sesuatu atas namanya, dan membiarkan ia yang harus membayarnya. Arin membawa makanan dan minuman itu ke dalam, lalu menaruhnya di dalam piring besar. Gam, makan karedok mau. Ada es juga, tapi Agam harus makan sama nasi oke? Ajak Arin pada anak tirinya yang sedang sibuk memainkan kertas lipat. Iya, Bu. Apa tadi nenek yang beli? Iya, jawab Arin menutupi semuanya. Arin memperhatikan anaknya yang sedang lahap memakan karedok, terlihat ia sedikit kepedasan. Bu, ini bukan buat Agam kayaknya. Pedas banget, ucap Agam mengipasi bibirnya yang kepedesan dengan telapak tangannya. Masa sih? Arin mencicipi karedok itu dan ternyata benar. Makanan ini sungguh sangat pedas. Sudah nggak usah dimakan, ibu buatkan telur ceplok saja ya. Tadi ibu abis beli di warung, ucap Arin. Kayaknya ini dipesan buat ayah soalnya ibu juga tak suka pedas. Mungkin nenek lupa, jawab Arin sambil menggoreng telur untuk Agam. Makanan tersedia, Arin yang sedang sibuk membereskan rumah dikagetkan dengan suara knalpot motor yang sangat keras. Lelaki berbadan jangkung masuk ke rumah Arin tanpa salam dan permisi. Mas Bayu mana? Tanya Wisnu, adik dari Bayu. Jam segini cari masmu, Yanda di rumah, Nu. Arin melirik sebal lelaki yang berstatus adik iparnya ini. Belum juga menyuruhnya masuk, Wisnu sudah nyelonong ke dapur dan membuka tudung saji. Wow, ada karedok. Wisnu makan ya. Kebetulan Wisnu lapar, boleh ya Mbak? Memang ibu nggak masak? Enggak, tadi saja ibu makan karedok juga. Tapi Wisnu tak dikasih, ucap Wisnu dengan tampang memelas. Mungkin itu rezeki Wisnu yang datang di saat ada karedok di sana, atau mungkin ibu sengaja melakukannya agar Arin kesal dan akhirnya membeli lagi. Arin tak masalah tentang hal itu, tapi menjadi masalah jika nanti Bayu tak mau membayar ini semua. Jika begitu kasusnya, alamat ia harus mencari pekerjaan tambahan lagi. Bersambung ke bab 3. Terima kasih masih setia di channel ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya.